بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, hafizakumullahu taala jami'an. Ya, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesempatan, kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Yang dengannya hingga saat ini, hingga detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa sama-sama melangkahkan kaki kita menuju salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, yang dimana ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk banyak-banyak mensyukurinya dengan cara terus memperbaiki kualitas ibadah kita kepadanya. Para jamaah sekalian, hafizakumullahu taala jami'an, ya tentu sebagaimana biasanya setiap malam Jumat seharusnya yang mengisi kajian ini adalah Ustadz kita, ya, Al-Ustadz Muhammad Yusran Ansar hafizahullahu taala, tapi qadarullah beliau berhalangan, ya sedang safar, sehingga kami pun diamanahkan oleh panitia untuk menggantikan beliau. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan coba mentadaburi salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'un. Yang dimana surat ini merupakan terletak di juz ke-30, juz terakhir. Dan saya yakin kita semua tentu sudah sering atau kita sudah mengetahui makna dari surah Al-Ma'un ini, tapi tentu Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, Allah menegaskan dan berikanlah peringatan, sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan tentu juga kami tidak lupa untuk mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian di malam yang mulia ini, kita bagaimana memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya disebutkan, aksiru salata alayya yaumal jumu'ati wa lailatul jum'ah, faman shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyarah. Nabi kita menegaskan, perbanyaklah kalian bersalat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, dan barang siapa yang bersalat kepadaku sebanyak 1 kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sehingga salah satu sunnah yang patut kita terus hidupkan, kita ikuti, yaitu memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih di hari-hari yang mulia ini. Baik, para jamaah sekalian, hafizakumullahu taala jami'an, surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu artinya adalah dalam bahasa Arab yaitu sesuatu yang berguna, barang yang berguna. Dan ini mencakup semuanya. Apa saja yang bermanfaat, maka itu bisa dinamakan atau diartikan sebagai Al-Ma'un, Sehingga surat yang notabene terdiri dari ayat-ayat yang begitu pendek, banyak pelajaran yang insyaallah akan kita ambil dari surat yang mulia ini. Pertama, bahwasanya surat Al-Ma'un ini diperselisihkan oleh para ulama kita, apakah dia surat Makkiyah atau surat Madaniyah.
sebagian mengatakan bahwasanya surat Al-Maun ini termasuk surat ya Makkiyah, surat ya, yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Dan sebagian ulama yang lain menyebutkannya, di antaranya ini merupakan ya pendapat Imam Al-Qatadah. Imam Qatadah menyebutkan bahwasanya surat Al-Maun ya, merupakan surat Madaniyah, ya, surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Ala kulli hal, ini ya khilaf di antara para ulama kita, sehingga ya kita langsung masuk saja. Ya, yang pertama ya, yang kedua, yang kedua bahwasanya apa sebab turun dari ya surat Al-Maun ini? Ya, di antara ulama kita menyebutkan bahwasanya ya di antara sebab turunnya surat Al-Maun ini disebutkan bahwasanya di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa ya surah Al-Maun ini ditujukan kepada salah seorang ya dari orang-orang munafik pada saat itu. Karena memang kalau kita lihat isi dan kandungan dari surat Al-Maun ini para jamaah sekalian, ya, di situ ya menegaskan ya begitu banyak hal tentang ya sifat-sifat ya di antara sifat-sifat dari ya orang-orang munafik. Sehingga ya, para ulama kita di antaranya Ad-Dhahhak rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ya surat ini ya turun disebabkan ya perilaku dari orang-orang munafik, ya perilaku buruk dari orang munafik. Dan bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya surat ini nazalat fi Abi Sufyan, ya, turun kepada Abu Sufyan, yaitu di mana ya kebiasaan Abu Sufyan terdahulu adalah suka menyembelih hewan, ya unta. Ya setiap pekan ada saja yang disembelih, ya dari hewan ternak. Dan ketika itu ada anak yatim yang juga ya minta bagian dari sembelihan tersebut. Ya faqara'ahu bi'asah, maka Abu Sufyan ini ya memukul kepala anak yatim tersebut. Ya memukul kepala anak yatim tersebut. Maka kata ulama kita, Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ya ayat ini. Baik, kita langsung masuk ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyebutkan dalam ya, ayat pertama di surat Al-Maun, ya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, ini ya pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertanyaan yang berupa apa? Setelah pertanyaan itu ada kabar, ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini di mana tujuan dari pertanyaan ini adalah orang yang ditanya itu akan apa? Akan memperhatikan ya apa setelah pertanyaan tersebut, ya apa yang mau disampaikan setelah pertanyaan dilemparkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu, atau apakah kamu mengetahui orang yang tidak beriman, atau orang yang mendustai, atau orang yang mengingkari hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama para jamaah sekalian ya memulai ya ayatnya, suratnya ini dengan ya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan apa? Agar Nabi Muhammad SAW ya intibah, ya memperhatikan ya apa setelah pertanyaan tersebut. Ada informasi penting dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah menegaskannya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, ya, bagaimana menurutmu? Apakah kamu mengetahui ya, siapa di antara mereka atau siapakah yang dimaksud orang yang tidak mempercayai atau tidak mengimani hari kebangkitan, hari pembalasan? Ya, dan ini penting sekali. Kenapa? Ya pada hakikatnya ya orang-orang kafir di luar sana ya yang bergelimang, ya artinya yang bergelimang dengan dosa, waliyadzubillah, mereka yang asik dengan kekufurannya, mereka yang asik dengan maksiatnya, ini pada hakikatnya ya lupa kalau ya mereka semua itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya fokusnya hanya dunia saja.
ya fokusnya hanya dunia saja dan tidak melihat bahwasanya ada kehidupan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah menegaskan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur, dan perhatikanlah ya dari setiap kalian ya apa yang dia perbuat untuk hari akhiratnya. Ya, sehingga di sini ya perlu kita perhatikan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya memulai ayat ini dengan suatu pertanyaan, yang dimana dari pertanyaan ini Allah akan menyebutkan ya siapa itu orang-orang yang memang tidak percaya dengan ya hari kebangkitan. Ketika dia tidak percaya dengan hari kiamat, otomatis dia pun tidak termotivasi, tidak terdorong untuk melakukan amalan-amalan soleh. Kan begitu ya? Ya itu logikanya seperti itu. Orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, orang yang tidak percaya dengan ya, surga dan neraka, maka dia pun tidak termotivasi juga dan tidak terdorong untuk melakukan amalan soleh. Ya cenderung melakukan kemaksiatan. Ya berbanding terbalik kalau orang beriman, ya dia mengimani bahwasanya memang ada hari kebangkitan, ya ada hari pembalasan, ada hari kiamat, sehingga itu memotivasi dia ketika di dunia untuk bagaimana memperbanyak amalan-amalan solehnya sebagai bekal dia menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, menuju kampung akhirat. Sehingga ini ya dari niat saja ya sudah bisa membedakan bagaimana perlakuan kita terhadap hari kebangkitan ini. Sekali lagi, orang yang tidak mengimani hari kebangkitan, mereka yang tidak percaya surga dan neraka, ya dia hanya yakin saja bahwasanya ini ya kalau sudah meninggal ya sudah selesai, tidak ada urusan. Nah, ini jelas ya, sehingga dia tidak termotivasi untuk melakukan ya kebaikan. Ya beda halnya dengan orang-orang beriman. Ya ini salah satu rukun iman. Ya iman kepada ya hari kiamat. Bahwasanya ya kita wajib mengimani bahwasanya kita ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Allah pun sebutkan ya di antara sifat-sifat ya siapa mereka yang dimaksud itu ya, siapa yang tidak ya yang termasuk ya siapa mereka yang termasuk tidak beriman, tidak mempercayai ya hari kebangkitan itu. Ya Allah sebutkan ya dalam lanjutan ayatnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya di ayat kedua Allah menegaskan ya di antaranya adalah mereka-mereka yang menghardik anak yatim. Ya mereka-mereka yang menghardik anak yatim. Ya dan di antara tafsiran dari menghardik anak yatim di sini adalah maksudnya adalah menzalimi anak yatim. Ya bahkan ya salah satu dosa besar, bahkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa, ya innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya Allah menegaskan bahwasanya ya sesungguhnya ya, mereka-mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, maka sesungguhnya mereka telah memasukkan ke dalam perut mereka apa? Ya api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Dan ini balasan ya bagi mereka-mereka yang menelantarkan anak yatim, menzalimi anak yatim, memakan harta anak yatim. Dan apalagi ya diantaranya juga termasuk kezaliman adalah ketika menghardik anak yatim tersebut. Ketika tadi kita sebutkan di awal bahwasanya salah satu sebab turunnya ayat ini, ulama kita berpendapat bahwasanya ya Abu Sufyan yang kebiasaannya adalah menyembelih hewan di setiap pekan, ketika datang anak yatim kepadanya minta bagian dari hewan 9 tersebut, dia pun memukul anak tersebut, ya memukul kepalanya dengan tongkat, mengusir. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini. Dan ini yang disebutkan oleh sebagian para ya, ulama kita. Oleh karena itu, ya ini salah satu ya dosa besar ya ketika yang menzalimi anak yatim, dan juga kebalikannya ketika kita menyantuni anak yatim. Ya ini merupakan salah satu amalan yang mulia. Bahkan dalam hadis disebutkan ya man dhamma yatiman minal muslimin hatta yastaghni faqad wajabat lahul jannah. Barang siapa yang
menyantuni anak yatim, ya, sampai dia berkecukupan, maka dia berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, kata Rasulullah, ya, ana wa kafil yatim fil jannah hakada. Ya, kata Rasulullah, ya, saya dengan orang yang menyantuni anak yatim fil jannah hakada, di surga nanti seperti ini, ya. Beliau isyaratkan dengan dua jari beliau, itu dari jari telunjuk dengan jari tengah. Ya, begitu dekat. Ya, balasan bagi mereka yang menyantuni anak yatim di dunia, balasnya adalah bersama Rasulullah nanti di surga kelak. Dan ini sekali lagi, ya, motivasi bagi mereka yang percaya dengan hari kebangkitan, percaya dengan hari pembalasan, bahwasanya ketika mereka menyantuni anak yatim, ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, nanti di akhirat, yaitu balasannya adalah bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, di surga kelak. Ya, dan sebaliknya juga bagi mereka yang menghardik anak yatim, ya, mencela, ya, bahkan, ya, menzalimi anak yatim, ya, mengambil hartanya dengan cara yang batil, maka ini, ya, salah satu, ya, dosa-dosa besar. Dan inilah, ya, orang yang memakan harta dengan cara yang haram, dia sudah tidak pikir lagi, ya, akibatnya. Makanya kata Rasulullah, la yatiyanna 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal, amin halal amin haram. Ya, kata Rasulullah, nanti datang pada suatu zaman, ya, ada sekumpulan orang tidak memperhatikan lagi dari mana dia ambil hartanya, apakah dari jalur yang halal atau dari cara yang haram. Ya, yang jelas, ya, selama itu menguntungkan maka dia ambil tanpa memperdulikan apakah itu sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram, waliyadzubillah. Ya, sehingga ini, ya, seharusnya menjadi, ya, peringatan bagi kita untuk berhati-hati, jangan sampai kita memasukkan ke dalam perut kita sesuatu yang bisa nanti membakar kita di akhirat kelak, dan jangan sampai kita memasukkan ke dalam rumah kita, menafkahi keluarga kita dengan harta-harta yang haram, waliyadzubillah. Bahkan, ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya, ya, ada seseorang yang datang dari suatu safar, ya, dia dari perjalanan yang jauh, kemudian dia juga dalam keadaan lemah, ya, kusut, berdebu, dan mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan, ya Rabb, ya Rabb. Ternyata, ya, kata Rasulullah, wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram. Kata Rasulullah, yang makanannya yang masuk ke dalam perutnya dari makanan yang haram, ya, pakaian yang dia pakai juga dari hasil yang haram, dan dia berkembang, ya, bertumbuh, ya, dari, ya, daging orang yang sedang bepergian jauh. Dan ini salah satu sebab diterimanya doa seorang hamba. Ya, dalam hadis disebutkan, ya, da'watu al-musafir la turad, ya, bahwasanya di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya seorang yang musafir, ya, sedang bepergian jauh. Yang kedua, dia juga dalam keadaan lemah, dhaif, ya, dalam keadaan lemah, kusut. Dan ini juga salah satu sebab diterimanya doa seorang hamba. Yang ketiga, dia juga mengangkat kedua tangannya, dan ini juga salah satu sunnah, ya, adab dalam berdoa, yaitu mengangkat kedua tangan. Dan dia yang keempat, faktor yang keempat, dia menyebutkan, ya Rabb, ya Rabb. Dia menyebut salah satu dari nama-nama Allah yang baik, Rabb. Tapi, ya, keempat keempat faktor diterimanya doa seorang hamba ini tidak diindahkan atau tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan apa? Dikarenakan, ya, hamba tersebut memasukkan ke dalam tubuhnya apa? Hal-hal yang haram. Ya. Dia menggunakan harta yang haram, dan inilah, ya, sebabnya doa seorang hamba tidak diterima oleh Allah, waliyadzubillah. Nah, ini yang, ya, pertama, ya, Allah sebutkan bahwasanya, ya, di antara ciri orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, hari pembalasan, adalah mereka yang menghardik anak yatim, ya, menzaliminya dan lain sebagainya. Kemudian, ya, yang kedua, dalam ayat ketiga Allah sebutkan, ya,
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, di antara sifat orang yang tidak beriman dengan hari kiamat adalah yaitu orang yang tidak mengajak orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya, ini ya Allah sebutkan ya, di antara sifat orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, tidak beriman kepada hari pembalasan adalah dia yang mengajak orang lain untuk tidak berinfak atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Ya, dia sudah pelit kepada dirinya. Dia juga ya dia pelit kepada dirinya dan juga pelit kepada orang lain. Dan dia juga ya mengajak orang lain untuk apa? Untuk jangan bersedekah. Nauzubillah. Ini ya di antara ya ciri-ciri orang-orang munafik. Orang-orang munafik yaitu mengajak ya orang lain untuk melakukan kemaksiatan. Ya Allah menegaskan dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ya al munafiqun wal munafiqat ba'dhum min ba'd. Ya, Allah menegaskan bahwasanya orang-orang munafik itu laki-laki dan perempuan ya saling tolong menolong dan apa di antara mereka. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Ya. Allah menyebutkan bahwasanya di antara sifat orang munafik adalah mereka saling mengajak kepada kemungkaran, mengajak orang lain untuk melakukan kemaksiatan dan mencegah orang untuk berbuat kebaikan. Ya, wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum, dan mereka juga apa? Menutup tangan-tangan mereka. Mereka juga ya tidak mau bersedekah. Dan inilah sifat-sifat ya orang munafik ya pelit dan juga mengajak orang lain untuk tidak bersedekah. Nauzubillah. Dan ini ya Allah menegaskan ya inilah ya di antara sifat-sifat orang yang tidak beriman dengan hari pembalasan. Ya dia sudah pelit dengan orang lain dan dia juga ya tidak cukup sampai di situ, dia juga mengajak orang lain untuk apa? Untuk jangan bersedekah pada orang yang membutuhkan, waliyadzubillah. Dan inilah ya seharusnya menjadi perhatian bagi kita. Ini salah satu sifat-sifat orang-orang munafik yang selalu mengajak orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat ya kita ketahui bersama ketika di ya, perang Tabuk ya, para kaum muslimin ya pergi berjihad ke Tabuk, dan jarak antara kota Madinah dengan kota Tabuk itu begitu jauh ya, sekitar kurang lebih 700 km. Dan di perang Tabuk ya ketika itu memang ya sedang musim panas dan juga musim panen kurma. Dan memang ketika itu kaum muslimin dituntut untuk pergi ke Tabuk ya berperang melawan pasukan Romawi. Sehingga ya hal ini dijadikan kesempatan atau menjadi kesempatan bagi orang-orang munafik untuk apa? Mencela kaum muslimin, kaum mukminin, para sahabat yang ikut perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ya disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya orang munafik ketika melihat ya para sahabat berperang pergi ke Tabuk menemani Rasulullah SAW untuk berperang melawan pasukan Romawi, ya mereka mengatakan bahwasanya ya itu yang pergi perang mereka lah yang ya paling banyak makannya, dan paling takut ketemu dengan musuh. Ini apa bentuk ya ejekan dari orang-orang munafik terhadap para sahabat, termasuk juga kepada panglimanya, siapa itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sehingga hal ini pun atau sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang munafik ini yang mengatakan ya kami hanya bercanda wahai Rasulullah. Ya, kami hanya bercanda, kami tidak berniat ya serius. Ya, Rasulullah pun ya marah. Ya. Makanya ya, turun ayatnya tentang ya untuk tidak ya menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai ya bahan candaan. Ini ya istihza. Nah, sehingga inilah ya di antara poin bahwasanya ya salah satu dosa besar yaitu mengajak orang juga untuk melakukan kemaksiatan, ya menghalangi orang untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Tidak mau bersedekah, dia tidak mau bersedekah dan juga dia mengajak orang lain untuk tidak bersedekah. Nauzubillah. Kemudian ya dalam lanjutan ayatnya Allah sebutkan ya fawailul lil musallin, ya, dan
Allah mengatakan, berfirman, dan celakalah ya orang-orang yang sholat. Ini tentu ya perlu kita pahami bahwasanya ini harus dilanjutkan ya. Apa yang dimaksud dengan ya orang yang celaka ini? Siapa orang yang sholat tapi dia celaka? Ya, sehingga ya sebagian orang-orang liberal, auzubillah, ya menjadikan ayat ini ya mengatakan ya kenapa kaum muslimin masih sholat sampai sekarang? Ya padahal Allah sebutkan ya fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Orang yang sholat celaka. Ini kan justru keliru ya. Tidak boleh kita memahami Al-Quran ini dengan pemahaman kita. Bahkan ada orang yang sengaja memotong-motong ayat untuk apa? Untuk melegalkan ya kesesatannya, waliyadzubillah. Dan ini banyak. Dan inilah salah satu cara yang dilakukan oleh orang-orang ya liberal, orang-orang orientalis ya, yang ya, tidak suka dengan Islam dan mencari kesalahan-kesalahan Islam. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat ini, ya apa yang Allah maksudkan fawailul lil musallin? Siapa yang maksudkan ini? Kenapa orang-orang salat dikatakan celaka? Ya ada penjelasannya. Ya Allah sebutkan ya alladzina hum an salatihim sahun. Ya, yang dimaksudkan orang-orang salat yang celaka itu adalah mereka yang lalai dengan salatnya. Ya, ini ada penjelasannya. Maksudnya, ya inilah ya gunanya bahasa Arab ini. Ya, di sini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, alladzina hum an, menggunakan kata ya huruf an. Ya, dan ulama kita menyebutkan, dan ini hikmahnya kenapa Allah tidak mengatakan alladzina hum fi. Kalau kata-kata fi kan artinya dalam bahasa Arab itu diartikan dengan ya di. Ya. Ya, kalau orang lalai di dalam salatnya atau lupa di dalam salatnya itu biasa. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW, Nabi kita juga SAW juga pernah lupa dalam salat beliau. Dan bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah menggunakan kata-kata an itu. Ya, orang yang lalai dengan salatnya dimaksud oleh para ulama kita adalah mereka yang tidak memperhatikan waktu-waktu salat. Mereka yang mengakhirkan waktu salat. Mereka yang meremehkan salat 5 waktu ini. Inilah yang dimaksudkan mereka yang celaka. Bahkan ya kata para ulama kita disebutkan ya huwal musalli alladhi in shalla lam yarju laha thawaban wa in tarakaha lam yakhsha 'alaiha iqaban. Yang dimaksudkan orang yang salat yang celaka ini adalah mereka kalau salat tapi tidak mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau mereka meninggalkan salat, mereka tidak takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dan sekali lagi inilah ya di antara sifat-sifat dari orang munafik itu. Ya. Makanya ya ini ya salat merupakan tiang agama, ya pondasi, sehingga Nabi menyebutkan dalam hadis beliau ya al-ahdul ladzi baina wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya perbedaan ya perjanjian antara kita dengan kekufuran adalah ya salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir. Sehingga sebagian ulama kita di antaranya ulama Hanabilah memilih pendapat bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salat dan dia masih meyakini salat itu wajib tapi dia tinggalkan karena kemalasan, karena meremehkan, merendahkan atau ya tidak memperhatikan ya keagungan dari salat ini, maka dihukumi kafir waliyadzubillah. Dan inilah ya di antara pendapat yang dikuatkan oleh para ulama kita. Sehingga para jamaah sekalian hafizakumullah taala jami'an, yang dimaksud ya orang salat yang celaka itu adalah mereka yang tidak memperhatikan ya salat mereka. Artinya apa? Lalai dengan salatnya. Salat tapi tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika terluput baginya waktu salat, dia tidak menyesal sama sekali dan tidak takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama disebutkan juga ya mereka ya yang dimaksud dengan sahun adalah ya sahun nabi idha'atil waqt, ya mereka yang salat di luar dari waktu salat. Ya sengaja mengakhirkan waktu salat sampai selesai waktu salat baru dia mau salat. Nauzubillah. Bahkan disebutkan dalam riwayat di antara ciri-ciri orang munafik yaitu mereka yang suka mengakhirkan salat asar. Disebutkan dalam hadis bahwasanya kata Rasulullah tilka salatul munafiq, itulah salatnya orang munafik. Bagaimana?
kata Rasulullah ya, orang munafik kalau salat mereka di waktu asar mereka mengakhirkan waktu asar sampai menjelang maghrib. Dan kalaupun mau salat ya salatnya begitu cepat seperti ayam yang matuk makanannya. Inilah ya kata Nabi SAW ya di antara ciri-ciri orang-orang munafik. Dan juga yang dimasukkan dalam ayat ini adalah yaitu mereka la yutimmuna ruku'aha wala sujudaha. Mereka yang tidak memperhatikan rukun-rukun salat, tidak memperhatikan wajib-wajib salat. Ya, tidak memperhatikan tumakninah. Yang salat kilat. Ya, tidak memperhatikan lagi namanya rukun salat, tidak memperhatikan lagi namanya wajib salat. Sehingga inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ya orang yang lalai dengan salat inilah ya yaitu yang tidak memperhatikan salatnya, tidak memperhatikan waktu-waktu salat, melalaikan waktu salat, ya sengaja meninggalkan salat, naudzubillah. Kemudian salat juga tidak mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak memperhatikan rukun-rukun salat, tidak memperhatikan wajib-wajib salat. Nah, ini di antara maksud dari ayat ini. Kemudian Allah pun ya kembali menegaskan di antara maksud dari orang-orang yang salat dan dia celaka adalah alladzina hum yuraun. Kalaupun dia salat, ya salatnya pun ya mereka niatkan untuk apa? Dilihat oleh orang lain, ya yuraun. Ra'a ya, ra'a yurai. Riya'an mura'ah. Yaitu orang yang salat tapi niatnya untuk dilihat ya. Dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah. Dan inilah lagi-lagi yang dikatakan oleh para ulama kita di antara ciri-ciri orang munafik adalah kalau salatnya untuk dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah dan dia tidak meniatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Dan orang yang riya jamaah sekalian hafizakumullah taala jami'an, orang yang riya itu orang yang paling capek sebenarnya. Dia sudah beribadah tetapi tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Dia sudah beribadah, dia capek beribadah, akan tetapi dengan ibadah yang tersebut tidak mendapatkan taufik ya atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan wizar ya dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia niatkan ibadahnya itu bukan karena Allah, tapi dia niatkan dari ibadahnya itu ya pujian manusia, tendensi duniawi. Sehingga kalau kita lihat ya dipertegas di surat An-Nisa ya ayat 142, Allah menegaskan, ya Allah menyebutkan di antara ciri-ciri orang munafik di surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah menegaskan bahwasanya orang munafik itu yang mereka berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak bisa. Kemudian Allah menyebutkan beberapa sifat orang munafik. Apa di antaranya? Allah katakan wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik itu kalau berdiri untuk salat maka salatnya pun juga malas-malasan. Ya tidak bersemangat ketika melakukan ibadah. Yang penting salat saja. Dan ini Allah sebutkan ya. Ya di antara ciri orang munafik adalah ketika salatnya pun ya malas-malasan, ya tidak ya merasakan lezatnya, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ibadah salat merupakan salah satu di antara sarana wasilah bagi seorang hamba untuk bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW ketika ya lelah dari peperangan minta kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal istirahatkan kita dengan apa? Dengan salat. Ya disuruh azan karena sudah masuk waktu salat. Jadi salat itu adalah sarana kita bagaimana berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam ayat disebutkan ya wasta'inu bis sabri was shalah, minta pertolongan ya dengan cara wasilah yaitu bersabar dan juga dengan apa? Dengan salat. Bahkan dalam hadis disebutkan juga Rasulullah ya kalau beliau ya ada hal yang membuat beliau atau ada masalah beliau ya fazi'a ila shalah, maka beliau pun pergi salat minta kepada Allah agar diberikan apa? Pertolongan. Ya, kita dalam salat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surah Al-Fatihah ya, surah Al-Fatihah ini salah satu rukun dari rukun salat menurut jumhurul ulama.
Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Makanya kan dalam salat itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang munafik para jamaah sekalian, ya, mereka kalau salat ciri-cirinya adalah mereka tidak semangat dengan salatnya itu ya. Mereka malas-malasan, berdiri ya malas-malasan. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala yuraunan nas. Kalaupun mereka bersalat, mereka salatnya untuk dilihat ya oleh manusia. Ya dikatakan ini si fulan salat. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga Allah katakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah orang-orang munafik itu berzikir kepada Allah kecuali dengan zikir yang sedikit. Nah, sehingga kata para ulama kita, ternyata orang munafik itu berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi zikir mereka zikir yang sedikit. Itu pun mereka tidak resapi ya makna dari zikir tersebut. Sekedar zikir saja, sekedar di lisan saja, tapi mereka tidak resapi. Dan zikir mereka zikir yang sedikit. Makanya dalam beberapa ayat kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Ya wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir dengan zikir yang banyak agar apa? Sebagai pembeda antara kita dengan orang-orang munafik. Orang-orang beriman itu zikirnya zikir yang banyak. Kalau orang munafik ya zikirnya zikir yang sedikit. Ya sehingga para jamaah sekalian ya ini ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua bahwasanya di antara ya ciri-ciri ya orang yang celaka adalah ketika salat ya salatnya malas-malasan dan juga niatnya bukan mengharapkan ridha Allah akan tetapi untuk mengharapkan pujian ya manusia. Kemudian ya di ayat terakhir di sini Allah menegaskan bahwasanya ya di antara mereka yang tidak beriman dengan hari pembalasan adalah wayamnaunal maun, yaitu ya mereka yang tidak mau menolong sesama mereka. Artinya apa? Di antara ulama kita menyebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan ya ini ya makna dari ayat ini ada 12. Ada 12 maksudnya. Ya ada 12 poin. Tapi kita sebutkan saja beberapa. Ya di antaranya maksud dari ayat ini wayamnaunal maun adalah mereka yang tidak mau membayar zakat. Ya ketika mereka sudah ya memiliki harta dan hartanya sudah mencapai nisab, artinya sudah mencapai batas minimal wajib zakat dan sudah mencapai 1 tahun, dia menghalangi dirinya untuk tidak bayar zakat, maka masuk dalam ayat ini juga. Dan juga yang dimaksudkan dari ayat ini adalah yaitu apa? Mereka yang tidak mau bersedekah, tidak mau bersedekah pada orang lain dan juga tidak mau ya meminjamkan ya barang yang biasa dibutuhkan oleh orang lain atau tetangganya. Dan ini disebutkan oleh para ulama kita, bahkan disebutkan dalam kitab ini bahwasanya ya seperti ya peralatan rumah tangga. Dan ini wajar ya, biasa ada tetangga kita mungkin pinjam panci pinjam piring misalnya. Ya ada orang yang tidak mau pinjamkan hal-hal ini kepada tetangganya. Dan ini masuk juga dalam ayat ini. Ya mereka yang tidak mau membantu sesama. Ya. Hal-hal yang biasa dibutuhkan orang lain, tapi dia menahan dirinya untuk apa? Untuk membantu orang lain. Dan inilah yang Allah sebutkan ya. Dan ini hal-hal yang termasuk ya dosa besar ya ketika tidak ya membantu sesamanya. Bahkan Nabi SAW ya dalam hadisnya disebutkan ya bahwa dalam hadis disebutkan ya barang siapa ya yang memudahkan ya Allahu fi aunil abdi maka Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membantu, akan menolong hamba tersebut selama hamba tersebut menolong ya saudaranya yang lain. Ya, sehingga para jamaah sekalian ya ini diantara dalil ya kewajiban kita untuk membantu sesama kita. Dan ya sifat-sifat ya orang-orang munafik adalah ketika mereka ya begitu bakhil dengan diri mereka, bakhil dengan sesama dengan saudaranya, dan juga mengajak orang lain untuk tidak berbuat ya kebaikan.
Dan yang paling terakhir jamaah sekalian, karena sudah masuk waktu salat, adalah ya di antara perkataan para ulama kita, yaitu barang siapa yang ya memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga ya kalau kita lihat dalam ayat ini, dalam surat ini, surat Al-Maun, ya ini menegaskan ya bagaimana hubungan kita dengan Rabb kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bagaimana hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita perbaiki, ya, kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kita menunaikan segala kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluknya. Dan ini sunnatullah. Sehingga jemaah sekalian, ya mari ya kita manfaatkan ya sisa-sisa umur kita ini untuk bagaimana bermanfaat ya bagi sesama. Ya, kata Rasulullah ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik ya dari manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Karena sesungguhnya amalan yang kita kerjakan di dunia ini itu semua akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil maupun besar, dan sebaliknya. Begitu pula ya amalan keburukan baik atau kecil itu semua tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari ya kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelalaian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan keistiqomahan kepada kita semua sampai ajal menjemput kita. Wallahu taala alam, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ini apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.